Seharusnya sholat membuat kita lebih tenang. Jadi kalau ada yang tidak tenang setelah sholat, perbaiki sholatnya. Karena setiap gerakan sholat pun dilatih untuk tenang. Disebut dengan tuma'ninah itu. Dan ingat ya, tuma'ninah itu melatih jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat dalam qulub ada apa? Yo, masih ingat gak saya bikin itu? Hah? Sodar di atas. Ada nafas. Masih ingat? Sodrun, qalbun, nafas. Ya, nafas. Jadi ternyata teman-teman sekalian, tuma'ninah itu sifat yang melatih kepada nafas. Dan nafas kalau sudah tuma'ninah itu berubah menjadi namanya mutmainnah. Ulang ya. Tuma'ninah dalam sholat itu melatih kepada jiwa supaya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Qulub itu jamak dari kata qalbun. Dalam qalbun ada nafas. Dalam nafas ada takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tuma'ninah itu melatih jiwa supaya tenang. Jiwa itu kan nafas. Kalau jiwanya sudah tenang, punya sifat tenang disebut mutmainnah. Itu mahal, mutmainnah itu terbawa sampai meninggal. Dan itu garansi kemuliaan kita di hadapan Allah, itu jiwa yang tenang itu. Latihannya lewat sholat. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu meninggalnya pun dijamin tenang. Makanya panggilan sholat ketika akan dimulai, pengantar khusyuk itu kadang diingatkan oleh Allah. Rasakan mungkin kamu meninggal dalam sholat itu. Itu ada isyarat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in di situ? Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau ingin khusyuk, sederhananya, siapkan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Sempurnakan wudu, sempurnakan, pakai pakaian yang baik. Kan ayatnya ada semua. Tentang pakaian, Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaik. Sempurnakan wudu, Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya ayat. Sempurnakan. Untuk apa? Karena mau menghadap Allah. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus begitu. Ya, mau ke pelaminan sampai dipesan luar biasa sebelumnya. Ya, datang ke pesta bahkan dijahit jauh-jauh hari sebelumnya. Ini memenuhi panggilan Allah yang sangat luar biasa. Akan mengabulkan permintaan kita, memaafkan, mengampuni kesalahan, membebaskan kita dari keburukan. Kenapa enggak ditampilkan yang terbaik? Nah, setelah itu rasakan wa annahum ilaihi raji'un. Tenangkan hatinya sebelum menunaikan sholat. Rasakan kita menghadap Allah dan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Baru siapkan. Istau, istaqimu, sallu, salatun muwadda'. Itu terjemahnya yang tadi itu yang saya sampaikan. Jelas ya? Jangan sampai kita nyampaikan tapi makmum nggak ngerti. Istau, sudah tahu gitu. Nggak nyambung kan? Jelas ya? Nah, sallu salatan muwadda'. Maka rumusnya rasakan, mungkin kita akan pulang saat itu. Latihan yang dilatih tiap hari seperti itu yang menjadikan tuma'ninah. Tuma'ninah kalau sudah menjadi sifat bagi nafas, maka menjadi mutmainnah. Maka kalau meninggal pun yang dipanggil itu yang mutmainnah itu, nafasnya itu. Itu yang dimaksud Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Nah, ini kalau kita paham sampai ke situ strukturnya, enak menikmati sholat itu.